Dewayu Agung Putri, Gusti Agung Sri Wijayanti, Gusti Agung Sri Wijayanti, Gede Gilang Dharma Putra, Gede Gilang, Gusti Ayu Dwi Febianti, Kadek Dwi Mendra Saputra, Kadek Pian Tara Putra, Nyoman Para Artawiguna, Iputu Pade Aditya Saputra, Iputu Yudhistira Gandhi, Iwayan Mardiana,
Tio Bagus Galuh Pramana Wisnuyana. Silakan berdiri. Kadek Arya Masa Putra. Losari Budi Yasiti. Ini Desa Madi Mulya Sekali. Roman Aliastia Florina Dewi. Nikomang Sintia Wulandari. Nikomang Sukani. Nilo Gede Nita Arya Sini. Putu Ayu Septiari. Putu Vira Epriani Putri. Ada yang sudah absen? Sudah, Pak. Gimana hari ini kelasnya sudah bersih? Sudah. Semoga ya kalian belajar itu bersemangat karena apa? Cuacanya hari ini tidak mendung. Yang berapa kalian di sekolah? Semoga kalian harus semangat mengikuti pelajaran untuk masa depan kalian yang lebih cerah. Sampai di sana ada yang tanyakan? Wirausaha. Ya, silakan boleh cari. Ya, silakan. Wirausaha adalah kegiatan usaha mandiri yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang berdaya untuk dijual. Ya, seorang wirausaha itu untuk mendapat produk yang bisa dijual. Dan itu ada lagi
berani mengambil resiko. Kalian jadi wirausaha berani nggak mengambil resiko? Kalau di sekolah ada resiko apa enggak? Apa contohnya itu? Remedi karena apa? Nilainya sangat kecil. Apa sih penyebabnya? Karena tidak belajar. Apa penyebabnya karena tidak belajar? Malas. Apa penyebabnya? Coba satu. Apa sih kalian penyebabnya malas sampai menyebabkan remedial? Ya. Tidak ada niat belajar. Yang lain kita bantu? Ya. Tidak mengerti tentang materi. Benar juga? Apa penyebabnya itu karena malas? Pasti ada setiap orang yang diciptakan, yang dilahirkan itu pasti beda-beda punya jawaban. Tidak sama. Apa yang terpenting? Yang paling poinnya itu apa? Kalian itu malas belajar. Karena apa? Karena takut gagal. Nanti tidak semua orang pasti akan gagal. Karena apa? Kegagalan itu adalah awal sebuah kesuksesan. Semua pernah gagal. Jangan kalian pasti pernah gagal. Kenapa gagal? Kenapa? Kunci kalian satu apa? Harus berani kalian membaca. Benar tidak? Mana kalian mendengarkan, membaca? Apa mendengarkan cara belajar kalian yang paling mudah? Paling mudah? Mendengar atau membaca? Mendengar atau membaca? Apa alasannya? Kalau kalian memilih membaca, ayo angkat tangan. Kan ada dua katanya ya. Pertama itu membaca, yang kedua mendengar. Coba kalian kasih argumentasi tentang kewirausahaan, tentang mendengar kalian sama membaca. Sebelum Pak mulai. Ada seorang wirausaha katanya itu harus mendengar, kedua harus menulis. Kan gitu. Kalian katanya menulis, mendengar. Kenapa tidak membaca? Sebelum Pak mulai nanti ke next materinya. Apa? Ya, yang coba dulu angkat tangan, silakan. Ya, silakan. Menurut argumen saya Pak ya, Ya.
Belum berani. Masih kalian berpikir-pikir. Makanya kalian harus dulu harus kalian membaca. Itu punya setiap ada buku baca. Itu punya. Contoh seorang wirausaha, siapa saja contoh? Coba sebutkan contoh seorang wirausaha yang kalian kenal, ada satu aja. Ajit Krishna. Kalau Ajit Krishna itu memiliki usaha apa? Oleh-oleh. Krishna oleh-oleh. Pertanyaannya, pernah kalian mengunjungi Krishna oleh-oleh? Pernah. Dan itu apa lagi? Contohnya, yang di Bali dulu, Nilu Cantik. Apa usahanya Nilu Cantik? Apa usahanya? Jadi apa namanya dia kerjaan yang Nilu Cantik? Apa? Ya, desainer sepatu. Harganya sepatu itu mahal. Kalau kalian juga kerja, tidak akan kaya. Kalau yang kaya itu seorang wirausaha. Nanti Pak akan jelaskan materinya tentang pemahaman bermakna. Kewirausahaan adalah mampu menciptakan peluang atau lapangan pekerjaan. Benar atau tidak? Benar. Seorang wirausaha atau bos bisa mempunyai tenaga kerja itu 1000 bahkan 100. Nanti kalian tamat itu kan pekerja udah? Kerja. Sama siapa? Sama bos. Ini adalah dia nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Ini dah menciptakan lapangan pekerjaan di dunia ini ya. Tidak bisa ini. Kalau tidak ada wirausahaan apa? Kalau tidak ada wirausahaan apa yang akan timbul? Banyaknya pengangguran. Kalau banyaknya pengangguran akan menyebabkan apa? Kemiskinan. Kalau kemiskinan bertambah akan menyebabkan apa? Kelaparan. Setelah kelaparan menyebabkan apa? Kematian. Kalau tidak ada bekerja, apakah bisa mendapatkan income? Yang jelas tidak, kecuali dia punya orang tua. Kan gitu ceritanya kan? Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama itu memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Apa sih maksudnya wirausaha? Ntar akan jelaskan lagi ini. Memahami. Kalian diajari sama bapak dan guru biar paham loh apa sih maksudnya. Apa sih tujuannya? Pahami dulu. Artinya ini pikirkan dulu, dicerna dulu. Otak kalian tuh, oh ini maksudnya. Baca. Kalau kalian tidak membaca ya, mustahil kalian tidak akan sukses, benar? Itu punya kita kalah kita ini lah. Orang-orang Indonesia itu hebat. Budaya kita apa? Budaya membaca. Kalau sekarang namanya namanya literasi, benar ya? Ya. Budaya membaca. Kalau membaca bisa yang mudah kan? Itu cuma mendengar bisa lupa. Pak aja kasih tahu dari berapa kali itu lupa. Baca itu buatnya. Dapat bahasa Bali apa tidak? Dapat. Gimana sesenggakannya? Sepuntul-puntul kesini itu gitu. Iya. Terus mana? Yang terus sangi pasti akan tajam kan itu. Sebodoh-bodoh orangnya jika terus belajar pintar enggak? Pintar. Itu apa selesainya kalian belajar? Tugas pokok kalian apa? Belajar. Pertanyaannya, sudahkah kalian belajar? Sudah. Benar? Benar. Ingat ya
Yang nomor 2, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Apa itu sikap? Sikap sama dengan perilaku. Perilaku kalian baik apa tidak? Baik. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa namanya? Attitude ya? Attitude benar tak? Kalau di hotel ini dilihat benar. Ini sikapnya. Attitude-nya. Contoh, kalau pariwisata ya tidak ada kata waktu kerjaan itu harus time, tepat waktu. Kalau kalian bekerja itu ya di pariwisata tidak ada sedangkan di hotel tawar menawar. Tidak ada, Pak besok saya boleh nggak? Contohnya itu kerja jam 7, kalian datang jam 8. Boleh itu? Ya. Di pariwisata itu ya tidak ada tawar menawar, tidak ada. On time. Pelajar kalian sekolah datang on time, tepat waktu. Pelajar kebiasaan kalian tuh baru bangun tuh usahain. Nanti seandainya kalian tuh bekerja di kapal pesiar, tidak ada kata terlambat, tidak ada digemblet kalian dengan waktu, dengan keadaan, tidak ada kalian bersantai-santai. Udah? Yang nomor 3, menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Sama juga nomor 2. Nomor 4, mempresentasikan sikap dan perilaku seorang wirausaha. Apa tujuan kalian mempresentasikan? Biar apa? Agar mengetahui secara dalam. Lagi? Ya silakan. Apa? Ya, lagi apa sih? Ya, itu punya melatih berbicara di muka umum. Beda apa tidak kalau berbicara di depan sama di sini? Beda. Kalau Pak jadi guru ya, dulu pasar menjadi apa? Belajar di depan. Benar? Beda ceritanya tuh. Baju basah, sirat blank, apa yang dikatakan keluar. Tidak keluar. Belajar kalian tuh. Apalagi kalian nanti tamat ini dapat EO. EO itu apanya? Bicara, speaking. Tapi dengan ini nomor 2 ini, memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha. Kalau ini kalian tidak dipahami dan sikap perilaku seorang wirausaha, jangan harap kalian diterima dimanapun. Kalau sikapnya jelek, sulit kalian terima. Tidak punya etika, sopan santun, itu hanya sikap. Sampai di sana ada yang tanyakan? Ya. Pendahuluan. Sudah saatnya generasi memiliki cita-cita yang tinggi. Sekolah yang dijadikan wirausaha sebagai pedoman hidup harus memiliki kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja mawas diri, kerja tuntas, sehingga memiliki kesadaran untuk membangun wirausaha. Sekarang pertanyaan Pak, ini bisa baca? Coba dulu baca. Yang coba dulu. Ya kamu ini baca dulu. Sudah saatnya generasi muda memiliki cita-cita yang tinggi. Stop. Nah, yang jawab sudah nggak punya cita-cita yang tinggi? Ya. Apa contohnya cita-cita yang tinggi? Menjadi manajer di sebuah perusahaan. Teman bilang ya, menjadi manajer. Cara menjadi manajer gimana caranya? Ada proses atau tidak? Ada. Semua itu ya ada berproses. Ada proses. Kalian sampai umurnya berapa ini kalian umurnya ini? 16. Apa kalian lahir sudah umur segini? Belum. Berproses sudah? Proses. Ingat ya, hidup itu ada proses. Tidak ada yang instan. Ada nggak di dunia ini instan? Kasih tahu dulu Pak.
lebih instan ya. Ini instannya ada proses tuh. Ya, namanya. Pertama, kalian ambil mie. Dah. Setelah itu apa yang kita ambil lagi? Air. Setelah itu apa lagi? Apa? Tuangkan bumbu. Apa lagi? Kompor. Kalau kompor itu kan dinyalain? Kan dinyalain. Katanya tuh ya, mie instan. Tidak ada di hidup ini instan. Ingat tuh, hidup itu berproses. Sebenarnya, kalau kalian mau sukses, satu, usia kalian itu adalah belajar. Belajar itu dia pun sama dengan bahasa Inggris. Gimana bacanya? Baca. Ingat seperti tadi Pak bilang ya, sepuntul-puntul besi yang terus asah pasti akan tajam. Kan itu. Siapa ngajar bahasa Bali ini? Ya. Pernah kalian dengar kata-kata itu? Ya, kalau bahasa Bali namanya itu sesenggakan ya. Pak, pertanyaan yang cewek, coba ini baca aja. Sudah saatnya generasi muda memiliki cita-cita yang tinggi. Sekolah yang dijadikan wirausaha sebagai pegangan hidup harus memiliki kerja keras, kerja ikhlas, kerja keras, kerja mawas diri, kerja tuntas, sehingga memiliki kesadaran untuk membangun wirausaha. Ini, Pak, sekali lagi sampai di sini. Sudah saatnya generasi muda memiliki cita-cita yang tinggi. Tanya, kamu punya cita-cita yang tinggi apa Kak? Punya. Apa contohnya? Mau kerja di kapal pesiar. Mau kerja kapal pesiar. Pertangan dulu. Kalau mau kerja di kapal pesiar, apa yang kalian harus lakukan pertama? Apa dulu? Skill. Kan gitu. Kalau skill apa yang diasah dulu? Bahasa apa yang kalian perlu? Bahasa Inggris. Kalau kalian dia nggak suka belajar, caranya gampang, kalian datang ke pantai. Berani apa tidak kalian? Bawa kampus kecil. Hari Minggu jalan-jalan ke pantai sana. Ada boleh apa Kak? Pas speaking English bertanya tentang ini, ya apa? Ya nanti aja caranya. Kalau tidak punya uang, kalian khusus datang ke pantai. Itu pertanyaan dasarnya good morning, bla bla bla. Ya apa? Ya ingat kalian. Yang ini. Sekolah yang dijadikan wirausaha sebagai pedoman hidup harus memiliki kerja cerdas dan inovasi. Ya. Kalian belum bersekolah? Apa tujuan sekolah? Untuk mencapai ilmu yang setinggi-tingginya dengan cara apa? Dengan cara? Ingat itu, semasa hidup kalian harus apa? Belajar. Dimanapun kalian harus tetap belajar. Nah, sebelum memulai ya, mari kita ice breaking dulu ya. Silakan kita berdiri dulu ya. SMK bisa. SMK hebat. Skor 5 jaya. Sekali lagi. SMK bisa.
dalam abad ke-8 ekonom seorang Prancis. Pernah kalian dengar kata Prancis? Negara Prancis? Apa gininya ibu kotanya? Prancis. Paris. Kalau di Paris terkenal dengan apa? Menara Eiffel. Kalau Itali, ibu kotanya apa? Roma. Bukan Roma Irama. Udah? Dalam abad berapa? 18. Kalian sudah lahir? Belum. Ini hebat ya. Ekonomi ini Prancis. Abad 18 ini sudah kita seorang wirausahawan. Kalau kita abad 18 kita masih dijajah Indonesia. Sudah dijajah. Abad 18 sudah menentukan ya. Pengertian wirausahawan. Abad 18. Bayangkan 18. Kalau abad 18, kalau di sini kayaknya kayak zaman kerajaan. Dapat sejarah kan? Itu hebatnya seorang Prancis ya. Kalau Prancis yang terletak di benua mana Prancis? Eropa. Kalau nggak salah Eropa apa itu? Yang penting Eropa aja tuh. Udah. Nah, ekonomi Prancis yang wira berarti apa itu wira? Wira sama dengan apa lagi? Pahlawan. Stop sampai sini dia. Nah, zaman sekarang pernah kalian mendengarkan pahlawan? Apa itu pahlawan? Kesatria. Apa itu pahlawan? Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ya, pahlawan adalah orang yang berani membela kebenaran. Itu namanya pahlawan. Dah? Pahlawan dikatakan manusia unggul. Apa itu manusia unggul? Manusia unggul. Manusia yang memiliki kelebihan atau kebaikan dibandingkan orang lain. Ya, manusia yang unggul itu manusia yang punya kelebihan, manusia yang punya hebat, kehebatan. Atau istilahnya dia SDM. Ini sumber daya manusia. Kalau ini SDM-nya unggul ya, otomatis ini sumber daya manusia. Ini dia dibilang manusia unggul. Ini dia katakan ya, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung, sedangkan usaha. Sampai di sana kira ya. Pahlawan, pejuang, pemberani. Manusia unggul, teladan, berbudi luhur, dan berwatak agung. Itu namanya sampai di wira. Sedangkan usaha, apa itu usaha? Usaha itu adalah kesempatan untuk mencapai tujuan. Kalian di sekolah di sini ada tujuan apa tidak? Ada. Apa tujuan pertama kalian di sini? Apa? Ya, mengasah skill boleh. Mencari prestasi boleh. Ya, pertama kalian di sini adalah mencari ilmu. Mencari ilmu pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara apa? Belajar. Ingat ya, belajar, belajar,
ahli mengatakan ya, ini para ahli ini ada dua. Yang pertama, Samsudin Suryana adalah seorang memiliki percaya diri. Samsudin Suryana mengatakan ya, seorang wirausaha itu harus memiliki percaya diri. Perlu nggak kalian percaya diri? Perlu. Apa tujuan kalian punya percaya diri? Apa? Percaya diri. Samsudin Suryana mengatakan ini, percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri. Percaya diri. Ya, saudara. Kepercayaan seseorang yang ada kemampuan diri sendiri. Ya, percaya dengan kemampuan kalian. Percaya diri kan dengan diri sendiri kalian. Percaya diri. Percaya apa ya? Percaya. Artinya gini ya, kalian di SMK berapa tahun kalian tempuh? Ya. Kalian harus percaya diri. Saya 3 tahun harus keluar. Itu maksudnya ada menambah 3 tahun jadi 4 tahun. Intinya jangan kurang. Ada mau kurang? Ya. Kalau kurang kalian berarti out. Itu ingat ya, SMK itu 3 tahun. Kemarin 4 tahun ada tuh. Aku lagi 1 tahun biar lulus. Kenapa tanya enggak ketemu dapat Pak katanya? Ya, tidak ada. SMK itu cuma 3 tahun. Kalau di tempat lain ada namanya percepatan 2,5 tahun, tapi EQ-nya harus tinggi dia. Percaya diri, tugas dan hasil mengambil resiko. Ini dia. Seorang wirausaha punya itu ya, berani harus mengambil resiko. Ini. Berani nggak kalian mengambil resiko? Masih belum. Kalau kalian seumur kalian tentang sekolah yang satu fokuskan dulu belajar. Setelah tamat kalau kalian berpikir mau bekerja, melanjutkan dan lain-lain. Itu dulu. Yang nomor 2, Prawira Kusumo, wirausaha melakukan upaya kreatif dan inovatif. Artinya yang punya inovasi ya. Nah, sekarang itu Pak akan tugaskan membentuk LKPD. Diskusikan kelompokmu tugas materi kerja prestatif. Nah, nanti presentasinya itu biar hidup. Kalian silakan bertanya apa, boleh jangan melenceng dari ini. Ini. Nah, yang pertama itu apa? Kerja ikhlas. Yang B apa tuh? Kerja mawas diri. Yang C? Kerja cerdas. Yang D? Kerja keras. Yang E? Kerja tuntas. Ya, kalian silakan dulu bentuk kelompoknya ya sebelum Pak membagikan LKPD. Nanti selesai presentasikan LKPD-nya, nanti dikumpul ya. Sampai di sana ada yang tanyakan? Ini kan jumlahnya 20 dibagi 5 berapa jadi? 4. Benar? 4? Benar? Berarti kalian itu sudah ingat. Sudah. Ada yang tanyakan lagi? Ya, sekarang untuk kelompok ya. Ya, silakan ya. Kelompok dulu.
hidup kelompoknya? Sudah. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nomor dua. Kelompok 2. Kelompok 2 dapat kerja mawas diri. Kelompok 3 kerja cerdas. Kelompok 5 dapat kerja tuntas. Ya. Kelompok 4 apa tuh? Kerja keras. Yang terakhir dapat kerja ikhlas. Kelompok A ya. Misalkan yang pertama tuh lah, tulis nama kalian. Udah.
kelompok 5. Ada yang sulit? Bisa. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, sudah selesai? Sudah siap presentasi? Pak tanya dulu. Kelompok 3, mana kelompok 3? Sudah siap presentasi? Kelompok 1? Presentasinya sudah siap? Lagi skip. Kelompok 4? Sudah Pak. Sudah. Kelompok terakhir? Lagi sedikit. Lagi sedikit. Ya. Nanti presentasinya ya Pak Ubah ya. Nanti presentasinya kalian di depan. Baik Pak. Ya. Depan CV. Ambil kursinya. Ya.
Belajar kalian bertanya, kalian presentasikan, dengarkan orang berbicara. Apa sih maksudnya? Jangan kalian berbicara juga ikut. Sudah, ya silakan mulai, perkenalkan dulu. Anjali. Om Swastiastu. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 di materi kerja ikhlas. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kerja ikhlas. Sebelum itu
kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun ujian. Contoh, seorang pemimpin perusahaan yang memiliki masalah pribadi di rumah dengan keluarganya tidak boleh membawa masalah ke perusahaan. Yang ketiga, ada manfaat kerja mawas diri. Manfaat kerja mawas diri yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bersaing. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme. Sebelum saya baca presentasi, apakah teman-teman ada yang bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok 1 Pak. Saya dari maksudnya dari Wahyu. Ya, silakan. Manfaat mawas diri untuk orang lain. Oh, manfaat. Ya, silakan. Yang menjawab, manfaat kerja orang lain adalah kita bekerja itu kan yang keselamatan, berarti kita membuang biaya untuk diri kita sendiri. Contoh misalnya kayak kita punya anak buah, katakan kerja otomatis kita membiayai itu. Yang kedua, kita menjadi pelaku dalam menabrak seseorang, juga kita menghemat biaya lah istilahnya. Ya, cukup. Jadi, Ya, silakan. ya dari Malaysia. Nama saya Rizkina dari kelompok 4. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau manfaat kerja mawas diri itu seperti masalah di rumah dan dibawa di pekerjaan. Apa yang terjadi jika kita tidak menerapkan sikap kerja mawas diri? Sepertinya kita akan kurang fokus dalam pekerjaan, itu menyebabkan kecelakaan kerja. Terima. Pertama, tidak fokus. Kalau mawas diri manusia tidak fokus bekerja itu kan apa namanya, kacau. Itu udah kacau. Akan mengakibatkan apa namanya itu persaingan kita sehat, akan pertengkaran. Itu namanya sikap mawas diri. Artinya dia waspada. Ya, lanjut. Ada lagi? Yang gimana? Contoh sikap mawas diri. Contoh sikap mawas diri adalah dengan menggunakan pengaman pada saat berkendara, berhati-hati dalam mengambil suatu pekerjaan, dan fokus dalam suatu pekerjaan. Ya. Terima kasih. Terima. Sekali lagi, jalan kita. Kita Perkenalkan, nama saya Gabriela pada sini. Saya mau bertanya, coba sebutkan ciri-ciri kerja mawas diri. sebutkan ciri-ciri kerja mawas diri. Apa aja ciri-cirinya itu? Itu menjawab sebenarnya ciri-cirinya adalah dengan waspada dalam melakukan pekerjaan. Terima. Waspada dalam hal segala bekerja. Itu namanya kerja mawas diri. Lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi hari ini dengan Pramono Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, silakan nomor 3. Tangan jari. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan nama saya Kali Arya Muslimika. Perkenalkan, nama saya Eko Deddy. Kenalkan, nama saya Fadana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja cerdas. Sebelum kita mulai ke kerja cerdas, langkah baiknya kita tahu tentang wirausaha. Wira artinya pejuang atau pahlawan, sedangkan usaha adalah peluang. Jadi bisa disimpulkan kegiatan yang memiliki manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya masuk ke dalam kerja cerdas yang akan dijelaskan oleh Umar. Dan di sini maksud dari kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap
bersikap dan berbuat. Contohnya, seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Selanjutnya ada manfaat kerja cerdas bagi orang lain yang dijelaskan oleh Ijin. Manfaat kerja cerdas bagi orang lain. Kerja cerdas dapat bermanfaat bagi orang lain karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Maka di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya. Yang pertama, coba jelaskan manfaat kerja cerdas yang berada di lingkungan keluarga. Manfaat kerja cerdas dalam lingkungan keluarga. Kerja cerdas menggunakan pikiran. Terus manfaat dalam hal keluarga. Izin. Manfaat kerja cerdas dalam keluarga itu, misalkan kita beri, misalnya ibu kita itu sedang mengasuh adik kita. Nah, adik kita itu kan sedang nangis, sedangkan ibu kita itu kebingungan kita harus bagaimana. Jadi kita berpikir saja bagaimana kalau kita saja yang menjaga adik kita supaya tidak menangis, seperti memberikan dia mainan atau lain sebagainya. Bisa diterima? Baiklah, ada Kira. Kira silakan. Coba sebutkan beberapa contoh dari kerja cerdas. Sebutkan contoh dari kerja cerdas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Kira. Contoh dari kerja cerdas itu seperti seorang wirausaha harus memiliki kemampuan mengkalkulasi, berkomunikasi, dan negosiasi. Bisa diterima. Ada lagi? Baiklah, Esti. Bagaimana sih cara menerapkan dari kerja cerdas itu sendiri? Dan kenapa kalian melakukan cara menerapkannya? Menerapkan ini di lingkungan gimana? Menurut pendapat saya, Menurut pendapat kalian, bagaimana caranya menerapkan kerja cerdas? Artinya tidak menggunakan kata-kata kalian. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Menurut saya itu ya, kalau misalnya kerja cerdas di lingkungan sekolah, kan banyak ada pelajaran, ada soal-soal seperti ujian. Jadi kita akan menggunakan otak kita untuk menjawabnya. Sedangkan untuk di rumah itu kita kerja cerdas seperti mengurangi beban kita di keluarga dan lain sebagainya. Kalau itu pendapat bisa diterima. Baiklah, main terakhir. Saya ingin bertanya, apakah sudah hari ini kalian menjalankan kerja cerdas? Mohon dijawab dengan orang lain sebelum Anda. Saya Anda. Apakah hari ini kalian bekerja dengan menggunakan materi yang kalian presentasikan, yaitu kerja cerdas? Apakah kalian sudah menggunakan kerja cerdas? Itu pertanyaannya. Dari materi. Coba berikan contoh, itu maksudnya. Kerja cerdas dalam seperti yang menggunakan pikiran. Apa aja contohnya? Itu maksudnya yang saya sekali sama temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mahendra. Sudah kalian menulis? Saya sudah menulis soalnya. Sudah, karena kita sudah menggunakan otak kita untuk membuat proposal untuk dipresentasikan. Bisa diterima? Hah? Apakah murni itu jawaban kalian? Ya murni, kenapa menggunakan kepala otak itu namanya
juga hasil dari kalian buat, itu namanya murni. Nah, Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. sudah lanjut. Lagi. Ya, Pak Muhammad, silakan. Mengajari. Om Swastiastu. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kerja keras. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Niko Manisya Pradana Dewi. Nama saya Niko Masukani. Nama saya Niko Masukani Wulandari. Nama saya Rosali Budias. Pengertian materi kerja cerdas akan dibacakan oleh Yasmin. Nah, pengertian dari kerja keras adalah dalam mempunyai sifat maju untuk mencapai hasil yang baik. Contohnya adalah seorang penjual kayu bakar serta kesulitan yang dihadapinya untuk menjual suatu kayu bakar tersebut. Dan manfaatnya yang dibacakan oleh Sukani. Manfaat kerja keras diri sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Yang kedua meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Yang ketiga meningkatkan motivasi semangat kerja. Yang keempat meningkatkan kepuasan dan bangga dengan hasil kerja. Yang kelima mendapatkan banyak pengalaman hidup yang berharga. Contohnya kan jelas. Contoh lain itu ada tekun dalam menyelesaikan pekerjaan, pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Demikian materi presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Arya. Baiklah, jika kita sudah bekerja perkenalkan terlebih dahulu, saya Arya dari kelompok 3. Jika kita sudah bekerja keras, lalu hasil malah mengkhianati kerja yang kita sudah buat itu, apa yang harus kita lakukan? Jika sudah kerja keras tapi hasilnya tidak bagus, kan itulah apa yang kalian lakukan, itu maksudnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Arya. Menurut saya, jika kalian sudah bekerja keras tapi hasilnya tetap mengkhianati hasil kerja kalian itu, mungkin sebaiknya kita harus tetap mencoba dan pantang menyerah, karena kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Udah dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Sewa ini.
tuntas. Ya, good. Ya. Bisa. Bagaimana cara menjadi seorang yang berintegritas? Bagaimana seseorang menjadi kerja tuntas? Bagaimana caranya? Bagaimana cara seorang menjadi berintegritas? Bagaimana seorang itu menjadi kerja tuntas? Bagaimana ciri-cirinya? Itu maksudnya ciri-ciri seorang bisa jadi tuntas, kerja tuntas. Saya akan menjawab pertanyaan Lisa dengan cara bekerja dengan semangat dan bekerja secara maksimal. Pertama itu dibilang ya, bekerja dengan semangat, pantang menyerah. Itu namanya kerja tuntas. Ya, lagi lanjut. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup dalam bekerja keras? Apa maksudnya meningkatkan hidup dalam kualitas kerja tuntas? Untuk mencapai suatu Untuk mencapai suatu pekerjaan atau hasil yang lebih baik atau bagus, itu namanya kerja tuntas. Lagi? Ada yang bertanya lagi? Sekian presentasi dari kami tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong ya, kumpul dulu yang kalian KPT-nya untuk dipakai minggu depan nanti. Pokoknya kumpul dulu yang KPT-nya. Dari sekian tiga presentasinya itu sekarang Pak perjelas dan pertajam lagi tentang kerja prestatif. Kerja prestatif itu adalah seorang wirausaha itu ingin maju, terdiri dari ini. Kerja ikhlas itu apa? Kerja itu ikhlas itu adalah kerja yang tidak menerima imbalan. Kerja mewasili. Ya, kerja itu waspada terhadap diri sendiri. Kerja cerdas. Ya, kerja itu menggunakan otak dan pikiran, itu namanya kerja cerdas. Di sini saya pakai kepintaran. Itu poinnya aja. Pak disimpulkan ini kerja cerdas itu menggunakan otak dan pikiran. Kalau kerja keras, ya kerja menggunakan dengan fisik atau otot. Itu bagiannya itu. Kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja tidak setengah-tengah. Kerja keras. Kerja menggunakan dengan fisik. Sampai di sana ada yang ditanyakan? Tidak. Sampai di sana ada yang belum paham? Coba Pak, kita tolong simpulkan dari awal sampai akhir. Coba simpulkan. Simpulkan dulu dari awal sampai akhir tentang kewirausahaan.
mengambil risiko. Kalau tidak berani mengambil risiko, kalian itu gagal selamanya. Tidak berani mencoba. Itu poinnya. Setelah kalian berani mengambil risiko, ini kalian akan hadapi nanti dalam hidup kalian ini. Ada namanya kerja ikhlas, kerja mawas diri, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Itu dulu. Sampai di sana ada yang tanyakan? Tidak. Paham? Sudah. Sebelum kita mengakhiri waktunya ya, kita mengadakan ice breaking dulu. Sekarang dulu.